Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online di Grammar 2. Oke guys, dengan saya Mr. Rizal. So, di meeting kali ini kita akan membahas tentang grammar. Nah, grammar di kelas online level 2 ini kita akan mempelajari tentang tenses saja ya. Kalau kalian sudah mempelajari grammar di level 1 itu tentang parallel speech. Nah, di grammar level 2 ini kita akan pelajari tentang tenses. Nah, tentang tenses apa saja sih? Bagaimana sih? Oke. Yang pertama, kita akan memperkenalkan materi pertama kita yaitu Introductory to Tenses, yaitu perkenalan untuk tenses. Nah, kita belajar untuk tensesnya. So, welcome to tenses class. So, apa itu tenses? Ya, tenses itu diambil dari kata tense. Tense itu adalah waktu. Tenses itu adalah waktu. Jadi tenses adalah waktu. Nah, bagaimana istilahnya? Istilahnya adalah perubahan suatu kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifatnya. Nah, ada waktu dan sifat. Waktunya ada 4 guys. Yang pertama yaitu adalah present. Present itu waktu sekarang. Kemudian ada waktu past. Past itu adalah masa lampau. Kemudian ada waktu future. Future itu adalah masa yang akan datang. Nah, ditambah lagi nih satu past future. Masa lampau tapi akan datang. Nah, biasanya kegagalan sih kayak gitu. Kemudian ada 4 sifat juga. Sifat daripada waktu tersebut. Yang pertama sifatnya adalah simple atau sederhana. Jadi sifat dari pada waktu itu adalah sederhana. Kemudian yang kedua yaitu sifatnya adalah continuous atau sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu adalah perfect atau bisa kita bilang sempurna. Nah, kalau yang terakhir itu gabungan, yaitu perfect continuous. Jadi sifatnya dia itu sudah sedang berlangsung. Nah, itu adalah sifat-sifat. So, ada 4 waktu dan 4 sifat. Kalau kita gabungkan 4 kali 4, maka akan kita pelajari yaitu sebanyak 16 tenses yang akan kita pelajari. Nah, tapi di level 2 kali ini kita tidak akan banyak membahas tenses. Kita akan cuma membahas 6 tenses dasar yang paling sering digunakan ketika dalam keseharian kita maupun di dalam tulisan. Apa saja? Nah, pertama kita akan mempelajari dasar-dasar untuk bagaimana kita bisa tahu tenses itu. Yang kedua kita akan memberitahu kalian apa saja tenses yang akan kita pelajari. Okay, so the first thing that we have to do is to study about tense. Bagaimana cara mengetahui tenses itu dari sebuah kalimatnya. Nah, yang pertama ada 6 dasar kata yang harus kalian ingat, di mana dari 6 kata ini akan mengandung sesuatu. Yang pertama yaitu adalah simple. Kalau kalian menemukan kata simple, maka tidak ada nilainya. So, simple means null. Okay? Or nothing. Kemudian yang kedua yaitu adalah present. Nah, kalau seandainya kalian menemukan kata present, maka kalian bisa artikan itu adalah verb 1. Okay? Verb 1 atau verb SIS. Kemudian kalau kalian menemukan kata past, maka kalian bisa mengartikannya itu verb 2. So, tadi simple adalah nol, tidak ada arti atau tidak ada nilainya. Kemudian kedua ada present, itu verb 1. Verb 2-nya, pastnya itu adalah verb 2. Nah, kalau seandainya menemukan kata perfect, maka arti daripada perfect itu sendiri adalah have plus verb 3. Dan kalau seandainya kalian menemukan kata continuous, maka artinya adalah be plus verb ing. Dan yang terakhir, kalau seandainya kalian menemukan kata future, maka tandanya adalah will plus verb 1. Oke. Nah, saya mau ingat-ingat lagi nih. Bagaimana kalau seandainya continuous? Yes, continuous itu be plus verb ing. Nilai daripada future? Oke, good. Will plus verb 1. Nilai daripada perfect? Yes, good. Have plus verb 3. Kemudian nilai pada past? Yes, verb 2. Nilai daripada simple? Tidak ada. Kemudian nilai daripada present? Yes, verb 1. Itu adalah 6 dasar yang kalian harus ketahui nilai-nilai daripada kata tersebut. Nah, kemudian yang kedua yang kalian harus ketahui adalah bentuk pertama, kedua, dan ketiga daripada kata ini. Yang pertama itu dari kata will dan shall. Will dan shall bentuk pertamanya yang will dan shall. Kemudian bentuk keduanya adalah kalau will menjadi would, kalau shall menjadi should. Nah, kemudian yang kedua yang kalian harus ketahui adalah have. Nah, tadi kan ada have tuh. Nah, kalau have itu bentuk pertamanya adalah have. Kemudian bentuk keduanya adalah had.
bentuk ketiganya adalah had, sama ya. Nah, tapi kalau nanti akan ada bentuk S dan IS, maka jadinya adalah has. Jadi kalau have, bentuk SIS-nya adalah has. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dari kata be. Be itu adalah bentuk pertama, bentuk keduanya itu adalah was dan were, kemudian bentuk ketiganya adalah been. Nah, SIS-nya apa? Bentuk SIS-nya adalah is, am, dan juga are. Nah, itu adalah kata-kata yang kalian harus tahu bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiganya. Oke? Nah, itu ya. Jadi, coba saya ulangi lagi review. Bagaimana bentuk pertama daripada be? Ya, be itu sendiri. Bentuk SIS daripada be? Yes, is, am, are. Bentuk kedua daripada be? Yes, that's good. Was dan were. Bentuk ketiga dari be? Been. Nah, guys, ketika seperti itu, maka kita bisa simpulkan seperti ini. Kalau kita mau buat simple present, maka bisa kita simpulkan simple itu nilainya adalah 0. Kemudian present itu adalah verb 1. Nah, 0 sama verb 1 itu jadinya adalah verb 1. Maka kita bisa simpulkan rumus daripada simple present itu adalah subject plus verb 1 dan juga plus object. Nah, kenapa harus ada subjek sama objek? Iya, setiap kalimat itu pasti ada subjek dan belum tentu ada objek ya, karena tergantung verbnya. Oke? Jadi, seperti itu guys. Coba kita buat simple past. Simple itu nilainya 0. Kemudian past itu nilainya verb 2. Nah, setiap kalimat itu ada subjek dan juga objek. Maka kita bisa simpulkan rumus daripada simple past itu adalah subjek plus verb 2 dan juga objek. Objeknya dikurung nggak ya guys? Karena tidak semua verb itu mempunyai objek. Nah itu guys cara biar kalian bisa tahu itu tenses apa. Oke. Nah ada 16 tenses yang kalian bisa ketahui, tapi yang kalian akan pelajari adalah 6 dasar yang biasa ada di daily activity atau kegiatan sehari-hari kalian, dan juga biasanya ini digunakan di dalam tulisan. Nah, tensesnya apa saja? Oke, beginilah. Yang pertama itu present. Present itu ada apa saja? Ada simple present, ada present continuous, ada present perfect, ada present perfect continuous. Itu present. Kemudian kalau past ada apa saja? Ada simple past, ada past continuous, ada past perfect, dan ada past perfect continuous. Kemudian yang ketiga ada yang namanya future. Nah, future itu ada simple future, ada future continuous, ada future perfect, ada future perfect continuous. Dan yang terakhir ada gabungan antara past dan future jadinya past future, ada simple past future, ada past future continuous, ada past future perfect, dan yang terakhir adalah past future perfect continuous. Jadi kalian gabungkan guys, yes, antara sifat dan juga waktu. Waktu tadi ada 4, yang pertama yaitu adalah present, yang kedua yaitu adalah past, yang ketiga itu adalah future, dan yang terakhir adalah past future. Sifatnya juga ada 4, yang pertama itu adalah simple, yang kedua continuous, yang ketiga perfect, dan yang keempat yaitu perfect continuous. Nah kalau digabungkan seperti tadi guys, nah kayak gitu ya. Jadi kita gabungkan antara simple dari ke semua waktu, kita gabungkan semua continuous dengan semua waktu, kita gabungkan dengan semua perfect dengan semua waktu, dan kita gabungkan perfect continuous dengan semua waktu, nanti akan menjadi 16 tenses. Dan yang kita akan pelajari apa saja? Yaitu letter L guys kalau kita buat. Nah yang pertama yaitu adalah simple present, yang pasti kita akan pelajari karena ini adalah tenses yang kita gunakan dalam daily activity. Yang kedua adalah present continuous, ini juga sering kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah present perfect, yang keempat adalah present perfect continuous, yang kelima itu adalah simple past, yang keenam itu adalah simple future. Nah itu 6 tenses yang akan kita pelajari di 2 minggu mendatang. Oke, sudah mengerti ya kan? Oke, itu introductory of tenses. Thank you very much for your nice attention. Jangan lupa untuk bertanya di kelas kita. If you want to ask, thank you for your nice attention. Today's meeting, I do apologize for the mistake I made during speaking in front of you. I am Mr. Rizal. Really do apologize for today. And the last I say was Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paradise, let's speak up.